Selamat pagi, Bu Satriani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Sehat juga, Bu. Namun ada sesuatu yang saya mau ceritakan kepada Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh? Saya Boleh mau Pak? bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas pada saat pengawas dinas melakukan visitasi di sekolah. Baik Pak Sius. Apa yang Bapak ceritakan tentang kejadian itu? Apa yang Bapak mau Begini, ceritakan? Bu. Begini, Bu. Saya baru saja mendapatkan teguran atau masukan dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat visitasi ke sekolah saya waktu itu. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar Hmm, tanpa RPP atau ya, modul ajar, Bu. Tapi ya, saya sudah mengajar sesuai dengan materi dan sudah menggunakan sumber-sumber belajar seperti Infocus, video, dan lainnya. iya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada materi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum dan sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam RPP. Walaupun saya tidak menggunakan perangkat pembelajaran, Bu. Tapi pengawas tersebut tampaknya kurang setuju, bahkan tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya, Bu. Oh, seperti itu Pak ceritanya. Terus kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan RPP? Iya, Bu. Sebenarnya saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan materi serta langkah-langkah pembelajaran yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan sintaks dalam RPP. Dan materi topik yang saya ajarkan itu saya sudah kuasai, Bu. Oh, seperti itu. Menurut Bapak, apa sih kelebihan yang Bapak rasakan saat tidak menggunakan RPP? Saya merasa lebih bebas dan tidak kaku dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi Merdeka Belajar, Bu, dan Merdeka Mengajar. Oh, ternyata seperti itu. Kalau boleh Ya, tahu, pada saat Bapak mengajar ini menggunakan metode apa, Pak ya? saat saya mengajar waktu itu, Bu, saya menggunakan metode diskusi kelompok. Serta saya menggunakan sumber-sumber belajar lain dari buku cetak, dari video-video dari YouTube, serta alat-alat seperti Infocus dan lainnya, Bu. Hmm, menurut Bapak, apakah menggunakan RPP itu dapat menghambat atau tidak memberikan kebebasan kepada Bapak dalam mengeksplorasi atau memodifikasi pembelajaran Bapak di kelas? Hmm, kalau saya pikir-pikir kembali, Bu, penggunaan perangkat pembelajaran tidak akan menghambat eksplorasi Oke. saya dalam mengajar. Bahkan bisa jadi panduan saya dalam mengajar, sehingga materi pelajaran yang saya berikan kepada siswa, khususnya materi pelajaran bahasa Inggris itu, bisa terencana dan memiliki alur langkah-langkah yang lebih jelas, sehingga bisa mempermudah saya dalam mengajar, Bu. Hmm, betul, saya setuju dengan Bapak. Dengan mempersiapkan modul ajar yang baik, kita akan lebih memiliki kesiapan diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk Iya. menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung juga dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dengan baik. Hmm.
Kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Ya, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan modul ajar atau RPP dan menggunakan sumber belajar yang relevan seperti buku teks, internet, video-video pembelajaran di YouTube dengan tujuan agar murid-murid bisa mengeksplorasi dan memahami setiap materi yang saya berikan kepadanya. Hmm, bagus sekali rencananya, Pak. Mudah-mudahan berhasil. Sekarang, apa kemudian Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran atau RPP serta menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya lebih mudah mengerti khususnya materi pelajaran bahasa Inggris. Dan metode-metode yang saya akan lakukan itu kebanyakan menggunakan metode-metode speaking atau fun game dalam Ya. belajar sehingga lebih banyak mempraktekkan bahasa Inggris itu dalam real life atau kehidupan Mhm. nyata itu lebih mempermudah siswa bisa mengetahui pelajaran bahasa Inggris. Itu Bu rencana saya ke depan. Oh, wah, bagus sekali, Pak. Itu rencana yang sangat brilian. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya, Pak. Terima kasih banyak Bu Satriani atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita di sekolah. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama, Pak. Eh, apa yang Bapak rasakan tadi pada saat Bapak di coaching? Ya, perasaan saya ketika sedang di coaching, yang pertama adalah saya merasa senang. Ya. Karena ada yang bisa mendengar dan memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Yang kedua, saya merasa lega karena bisa membagi kepada teman sejawat terhadap masalah yang saya hadapi. Karena saya meyakini dengan berkolaborasi, setiap masalah pasti ada solusinya yang terbaik. Itu Bu. Oh, baik, Pak.